Gua mendapatkan satu tantangan di saat itu, yaitu dagangan gua tidak laku sama sekali. Sampai akhirnya gua bangkrut dan gua tutup. Di tahun 2017 ke 2018, gua sempat berpikir untuk bunuh diri, guys. Berbagi di saat miskin, itu yang membuat kita menjadi kaya, guys. Selamat datang di Kode Sukses. Di video kali ini, gua pengen ceritain bagaimana cara gua merubah nasib gua dari gua dulu sebagai pedagang kaki lima sampai sekarang gua bisa berada di titik ini. Di tahun 2017, guys, gua itu cuman seorang pedagang kaki lima biasa. Lebih tepatnya tukang ayam bakar pinggir jalan. Gua saat itu menempati lapak dengan harga sewa kurang lebih 300.000 sebulan. Berarti gua harus mendapatkan 10.000 sehari. Tapi guys, gua mendapatkan satu tantangan di saat itu, yaitu dagangan gua tidak laku sama sekali. Untuk mendapatkan 300.000 sebulan aja guys, saat itu sulitnya bukan main guys. Dan gua menjalani itu kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu, gua meminjam modal dari adiknya ibu gua, atau biasa disebut dengan uak kalau dalam bahasa Sunda. Itu sebesar 7 juta. Untuk gua menyewa tempat, gua bikin warung Indomie. Di situ gua mulai berusaha untuk kembali lagi bangkit. Tapi ternyata takdir berkata lain. Sekeras apapun gue usaha saat itu, ternyata gue harus tutup lagi. Setelah itu, gue coba kembali peruntungan gue dengan gue membuka coffee shop. Kecil-kecilan. Tapi ternyata gue hanya bertahan dalam jangka waktu 2 bulan. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018, hidup gue sangat sulit guys. Dan itu bener-bener sulit ya guys ya. Bukan sulit tapi punya orang tua kaya, enggak. Orang tua gue cuman seorang pensiunan guru dan ibu gue itu seorang ibu rumah tangga. Jadi bener-bener gak ada pemasukan sama sekali. Dan gue harus memenuhi kebutuhan gue sendiri. Di tahun 2017 ke 2018, gua sempat berpikir untuk bunuh diri guys. Dan ini cerita nyata ya guys. Gua sempat berpikir untuk menabrakkan diri ke kereta. Karena waktu itu gua berpikir kira-kira jalan yang paling cepat untuk gua mengakhiri hidup gua tuh apa ya? Kalau gantung diri kan mungkin agak sakit. Bagi pemikiran gua dulu ya. Terus kalau gua minum racun kayaknya juga itu menyiksa diri gua. Jadi menurut gua hal yang paling cepat untuk mengakhiri hidup adalah dengan menabrakkan diri ke kereta saat itu. Di situ gue sangat pusing guys. Bahkan ada di titik di mana gue untuk beli segelas air minum gelas guys, itu sulitnya setengah mati guys. Itu sangat banget susah saat itu. Sampai akhirnya gue kembali ke Tangerang Selatan. Di situ gue coba membenahi hidup gue dengan uang yang seadanya itu. Lalu gue coba peruntungan gue untuk menjadi penonton bayaran. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Jadi ada di TV itu salah satu pekerjaan untuk meramaikan sebuah acara yaitu penonton bayaran. Di situ gue mendapat uang dalam sehari antara 25.000 sampai 50.000 sehari. Belum dipotong ongkos nih dan makan. Di saat orang-orang mendapatkan UMR 5 juta sebulan. 4 juta atau 5 juta sebulan di tahun 2017-2018 sekitar itu. Dan gue harus bertahan dengan 25.000 sampai 50.000 sehari. Itu berarti kurang lebih 1,5 juta sebulan. Gue bertahan dari acara ke acara. Gue bertahan hidup dengan rasa sakit yang begitu besar.
Sampai akhirnya gua menelepon temen gua. Dia seorang sound engineer waktu itu. Gua pengen kerja di bidang itu juga karena gua punya basic waktu itu untuk menjadi seorang soundman. Jadi gua menelepon temen gua, barangkali ada kerjaan yang bisa gua handle menjadi kru untuk vendor-vendor sound system. Akhirnya teman gue mengiyakan dan gue akhirnya bisa bekerja. Sampai detik itu guys, gue mendapatkan waktu itu uang pertama gue tuh sekitar 250.000. Apa yang gue lakukan dengan uang pertama gue? Gue datang ke masjid guys waktu itu. Gue menyisihkan seluruh uang gue untuk gue taruh di tempat amal, di kotak amal. Jadi gue taruh tuh guys, uang yang gue dapat dari hasil gue ngekru, gue taruh di kotak amal. Ternyata keesokan harinya, gue diberikan satu ide di pikiran gue. Jadi waktu itu gue langsung buka Instagram guys. Entah dari mana idenya, tapi tiba-tiba setelah kejadian itu, ide itu langsung datang. Pagi hari jam 8, gue masih ingat, gue buka Instagram. Gue ngumpulin data-data nomor telepon vendor-vendor sound system yang ada di seluruh Jakarta waktu itu. Gue data semua, gue data satu-satu, dan gue WhatsApp satu-satu guys. 9 pagi gue lakukan itu, jam 12 siang, ini cerita nyata ya guys ya. Jam 12 siang, gue disuruh datang ke salah satu tempat di Jakarta untuk langsung kerja. Gue harus datang waktu itu jam 2 siang. Dan gue langsung kerjakan itu guys. Jam 2 siang gue langsung kerjakan. Dan gue dapat kerjaan akhirnya di situ. Dan uang gue dari hasil kerjaan itu guys, gue masukin lagi sebagian ke kotak amal. Terus gue lakukan itu guys. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya gue bisa kerja bersama musisi-musisi yang cukup hebat lah. Gue bisa kerja bersama mereka untuk menjadi kru, bahkan untuk menjadi seorang soundman di band-band mereka. Mereka mempercayakan itu kepada gue. Singkat cerita, di tahun 2019, gue masih melakukan hal yang sama. Gue selalu menyisihkan apa yang gue punya untuk berbagi kepada orang lain. Gue selalu melakukan itu guys. Gue selalu melakukan itu sampai akhirnya di tahun 2019, gue punya rezeki untuk pindah dari Tangerang Selatan ke Bali. Di Bali, gue tidak punya teman sama sekali. Gue tidak punya relasi, gue juga tidak punya keluarga waktu itu. Tapi, entah dari mana asalnya, gue kembali punya ide guys. Jadi gue datang waktu itu sampai di Bali kurang lebih jam 2. Gue melakukan perjalanan dari bandara sampai ke daerah yang namanya Jembrane. Itu sekitar 3 jam. Jam 5 gue punya ide kembali untuk mengumpulkan seluruh nomor handphone manajer band yang ada di Bali. Seperti yang tadi gue bilang, gue kembali mencari database waktu itu. Gue WhatsApp guys satu-satu. Dan ternyata ada satu band, mungkin teman-teman tahu ya, Cozy Republic namanya. Gue buka aja. Jadi gue terima kasih banget buat Cozy Republic karena itu pekerjaan pertama gue di Bali. Gue dapat kerjaan waktu itu langsung jam 9 pagi besoknya. Gue disuruh datang ke Ubud. Dan perjalanan dari Jembrana ke Ubud kurang lebih memakan waktu 3-4 jam. Itu jam 9 pagi guys. Jadi, gue langsung kerja guys. Walaupun gue belum punya relasi sama sekali. Tapi karena gue memberanikan diri, akhirnya gue bisa keterima kerja. Dan akhirnya gue menjadi sound engineer-nya Cozy Republic saat itu. Singkat cerita, gue tetap melakukan hal yang sering gue lakukan, yaitu menyisihkan uang gue untuk beramal, untuk berbagi.
untuk bersedekah. Sampai akhirnya gua kenal dengan beberapa band yang ada di Bali dan gua akhirnya bisa pergi ke luar kota, jalan-jalan ke Sulawesi, jalan-jalan ke Gili Trawangan, jalan-jalan ke Lombok, jalan-jalan ke Malang, gratis karena kerja itu. Lalu tibalah masa tahun 2020, COVID datang. Gue masih melakukan hal yang sama. Padahal di saat itu dunia event sedang kacaunya guys. Bener-bener gue gak ada kerjaan. Karena semua tidak bisa kerja. Semua lockdown waktu itu kan. PSBB. Dan gue kehilangan kerjaan selama setahun. Gue bingung gue mau ngapain. Tetap gue melakukan hal yang sama guys. Gue tetap berbagi. Gue tetap menyisihkan uang yang gue punya, sisa-sisa uang yang gue punya untuk bersedekah. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan guys. Kembali lagi di pikiran gue mendapatkan sinyal-sinyal dari alam semesta. Kayaknya gue harus pindah ke digital nih. Dan gue melihat pola-pola penonton bayaran waktu itu. Bagaimana sistem-sistem di TV, penonton bayaran. Dan gue punya ide untuk mengalihkan sistem yang tadinya offline menjadi online. Dan di situ gue belajar dunia digital. Sampai akhirnya di waktu COVID di tahun 2021 guys, di mana semua orang lagi ngedown, semua usaha lagi turun, Tuhan berkata lain. Gua bisa punya kendaraan, gua bisa punya rumah, sampai orang-orang pun heran. Kok di masa saat sulit seperti ini, gua justru bisa merubah keadaan. Sampai akhirnya singkat cerita ada di titik ini. Dan itu semua guys, itu semua bukan karena kehebatan gua, tapi karena kekuatan dari sedekah, kekuatan dari berbagi. Kalau ada orang yang berkata, setelah kaya baru berbagi, menurut gua itu sangat stupid guys, itu stupid. Menurut gua, berbagi di saat miskin, itu yang membuat kita menjadi kaya guys. Dan di situ gue akhirnya punya 1M pertama gue. Di umur gue 32 tahun guys. Memang terlihat lebih lama daripada influencer-influencer lain yang 19 tahun sudah punya 1M pertama. Lalu 20 tahun, 22 tahun. Tapi apakah kalian percaya? Ya itu terserah kalian. Cuman kalau gue pribadi, gue di umur 32 tahun. Dan hidup gue berubah sampai akhirnya gue ada di titik ini. Poin dari cerita gue adalah, mulailah kalian membentuk mindset kalian untuk selalu berbagi kepada sesama. Baik itu melalui kotak amal ataupun langsung berbagi ke sesama. Kalau kalian punya karyawan, jangan pelit-pelit sama karyawan kalian. Berbagi. Karena uang itu ibaratnya kita seperti paralon air guys. Semakin besar paralon kita, kita mengalihkan air ke orang-orang di sekitar kita, maka semakin besar pula arus rezeki, arus air yang akan dilewati ke kita. Otomatis kita juga akan menjadi kaya guys. Jadi poin utama di video kali ini adalah, kalau kalian ingin kaya, ingin cepat sukses, kalian harus juga menerapkan faktor X, yaitu berbagi. Karena ketika kita menanam, maka itulah yang akan kita tuai. Kalau di dalam tradisi Bali, tradisi Hindu, itu ada yang namanya karma baik. Di agama manapun sama semua. Semua mengajarkan berbagi. Karena ketika kita berbagi, kita tidak hanya mendapatkan dampak ketika kita mati guys. Tapi di dunia pun kita akan mendapatkan dampaknya. Jadi buat teman-teman sekarang yang sulit berbagi, memang dalam kondisi sulit, justru berbagi adalah salah satu kunci membuka rezeki.
Jadi sering-seringlah kalian berbagi, sering-seringlah kalian royal, kalian traktir teman-teman kalian makan, kalian kasih uang kepada karyawan-karyawan kalian. Jangan pelit, karena percaya nggak percaya, itu udah seperti hukum gravitasi guys. Agama apapun, dari manapun Anda berada, suku apapun lo semua, ketika lo naik ke atas gedung 40 lantai misalkan, kalau lu lompat dari gedung itu, lu pasti akan ke bawah. Itu udah kepastian tuh. Nggak ada yang lompat tiba-tiba dia ke atas. Nggak ada guys. Stupid itu namanya. Begitu pula berbagi guys. Siapapun orangnya, apapun niatnya, ikhlas atau nggak ikhlas, berbagi pasti akan dampaknya terasa kepada kita. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan video ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa share video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen apa pendapat kalian tentang berbagi. Segitu aja video dari gua Tamtam. Salam kode sukses.